Silakan mulai. Ya, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ketut dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan PowerPoint kami mengenai konflik. Boleh di next. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada uh, Dito Habib Yuda Mahardika, yang kedua ada Febrian Wijanarko, yang ketiga ada Ivan Fadilah Syakib, yang keempat ada saya sendiri, Julio Matthew Simanulang, yang kelima ada Muhammad Rizal Romdoni. Boleh di next. Silakan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Oke, yang pertama itu ada pengertian konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu configere, yang memiliki arti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih saat salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menjatuhkan atau menghancurkannya karena memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda satu sama lain. Konflik merupakan proses dinamis, bukannya konflik statis, bukan kondisi statis. Konflik lebih awal dan melalui banyak tahap sebelum berakhir. Oke, selanjutnya ada transisi konflik. Eh, Bagian kali ini akan menjelaskan transisi pemikiran mengenai konflik dari waktu ke waktu yang dibagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama ada pandangan klasik. Awal pemikiran mengenai konflik secara umum, para ahli berpandangan bahwa konflik merugikan tingkat efisiensi organisasi sehingga harus minimalisasikan adanya konflik dalam organisasi. Gulick dan Urwig pada tahun 1937 dan Money dan Reilly pada tahun 1939 berasumsi bahwa konflik dapat merugikan organisasi secara efektivitasnya. Mereka menetapkan struktur yang mekanistik yang akan mendorong kerukunan dan kerjasama serta menekan atau menghilangkan. Namun, ada perbedaan pandangan dengan yang dijelaskan oleh Mary Parker Follett pada tahun 1940. Dalam karangannya yang berjudul Dynamic Administration, The Collected Papers of Mary Parker Follett, beliau menjelaskan bahwa metode integratif atau pemecahan masalah dalam mengelola konflik organisasi justru dianjurkan untuk berkembangnya suatu organisasi. Yang kedua ada pandangan neoklasik. Pandangan ini sering disebut dengan aliran hubungan manusiawi. Pandangan ini mulai menyadari bahwa interaksi dalam suatu organisasi dapat menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat. Sehingga pandangan ini mengatakan bahwa konflik merupakan kewajaran dan tidak terelakkan dalam setiap kelompok. Yang ketiga ada pandangan modern. Pandangan modern mengenai konflik oleh Robbins dan Judge pada tahun 2013 sering disebut dengan pandangan interaksionis. Pandangan ini menurut Robbins memiliki hal yang berbeda dari dua pandangan sebelumnya, yaitu A, bahwa konflik dibutuhkan oleh organisasi, lalu B, dorongan eksplisit dari oposisi, C, mendefinisikan manajemen konflik untuk memasukkan stimulasi serta metode penyelesaian. Lalu D, mempertimbangkan pengelolaan konflik sebagai tanggung jawab utama semua administrator. Silakan lanjutkan slide ini. Lalu ada konflik fungsional dan disfungsional. Yang pertama, konflik fungsional adalah jenis konflik yang ditandai dengan upaya para pihak untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Ini biasanya ditandai dengan pihak-pihak yang bekerja sama untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Konflik ini bersifat konstruktif, artinya dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil
merangsang kreativitas dan inovasi, mendorong perhatian dan keingintahuan di antara anggotanya, dan menjadi saluran yang merupakan sarana penyampaian masalah dan peredaan ketegangan. Konflik ini tidak memberi kesempatan suatu kelompok secara pasif menerima begitu saja keputusan-keputusan yang diambil, yang mungkin didasarkan pada asumsi yang tidak relevan. Konflik ini juga menciptakan gagasan baru, yaitu mengadakan penilaian ulang terhadap sasaran dan kegiatan organisasi untuk mencapai perubahan. Di buku The Functions of Social Conflict yang ditulis oleh Lewis Coser pada tahun 1956, menyajikan ide bahwa konflik dapat memainkan peran penting dalam memelihara stabilitas sosial dengan memberikan saluran bagi frustasi dan ketegangan masyarakat. Ralph Dahrendorf pada tahun 1959 mengembangkan teori konflik fungsional dengan menekankan bahwa konflik sosial adalah hasil dari ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan di dalam masyarakat. Meskipun tidak secara khusus fokus pada konsep konflik fungsional, Robert Camerton memberikan kontribusi terhadap pemahaman konflik dalam masyarakat melalui teorinya tentang anomi dan ketidakseimbangan antara tujuan budaya dan cara-cara mencapainya. Contoh konflik fungsional antara lain ya seperti diskusi intens dalam rapat tim, perbedaan visi dalam tim kreatif, perbedaan pendapat dalam tim proyek, perbedaan nilai dan tujuan dalam organisasi, dan perbedaan strategi pemasaran dalam tim penjualan. Lalu yang kedua ada konflik disfungsional. Adalah jenis konflik yang terjadi ketika dua pihak atau lebih mencapai kesepakatan yang tidak menguntungkan semua pihak yang terlibat. Jenis konflik ini dapat menyebabkan kerugian emosional, kesusahan, kerusakan hubungan, dan menciptakan perebutan kekuasaan. Konflik disfungsional adalah ketidaksepakatan atau konflik di mana masing-masing pihak menggunakan atau mencoba menggunakan pihak lain untuk mencapai tujuan pribadi mereka sendiri. Konflik disfungsional seringkali merusak dan dapat menyebabkan ketegangan, kemarahan, dan kebencian. Ralph Dahrendorf pada tahun 1959 menekankan bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan dapat menyebabkan konflik yang bersifat disfungsional. Sama seperti dengan konsep konflik fungsional, Lewis Coser juga membahas konflik disfungsional dalam karyanya The Functions of Social Conflict. Dia menyoroti bahwa konflik yang ekstrim dapat mengancam stabilitas sosial dan dapat menjadi disfungsional jika tidak diatasi. Robert Camerton pada tahun 1938 juga menyumbangkan ide tentang konflik yang bersifat disfungsional dalam masyarakat. Pemikirannya mencakup dampak negatif dari ketidakseimbangan antara tujuan budaya dan cara-cara mencapainya. Contoh konflik disfungsional antara lain seperti karyawan yang menolak untuk bekerja sama dalam suatu proyek, bahkan ketika diminta oleh manajemen. Lalu, karyawan yang terlibat dalam gosip atau rumor tentang rekan kerja mereka. Lalu seperti karyawan yang mengambil kredit untuk pekerjaan orang lain dan tidak mengakui kontribusi mereka. Dan terakhir, contoh konflik disfungsional adalah karyawan yang menahan informasi atau sumber daya satu sama lain. Silakan lanjutkan slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada dari sumber konflik. Yang pertama itu ada ketidaksesuaian tujuan dan diferensiasi. Ketidaksesuaian tujuan dan diferensiasi merujuk pada perbedaan dalam tujuan, nilai, atau orientasi antara pihak-pihak yang terlibat. Ini bisa mencakup perbedaan ideologi, visi, atau kepentingan antara individu, kelompok, atau negara yang dapat memicu konflik. Yang kedua ada saling ketergantungan. Saling ketergantungan merujuk pada hubungan di mana satu pihak membutuhkan yang lain untuk mencapai tujuannya. Ketergantungan ini bisa menjadi sumber konflik jika salah satu pihak merasa terlalu tergantung atau terlalu dipengaruhi oleh yang lain, atau jika ada ketidakseimbangan dan kekuatan atau manfaat yang diperoleh dari hubungan tersebut. Yang ketiga ada ketidakpastian dan kelangkaan sumber daya. Ketidakpastian dan kelangkaan sumber daya terkait dan ketidakpastian akan akses atau kontrol terhadap sumber daya yang penting. Saat sumber daya langka atau terbatas, persaingan untuk mendapatkannya bisa memicu konflik antara individu, kelompok, atau negara yang memperebutkan akses terhadap sumber daya tersebut. Yang keempat ada sistem. Sistem sebagai sumber konflik bisa merujuk pada struktur atau sistem yang ada dalam suatu masyarakat, organisasi, atau hubungan internasional.
Ketidakadilan, ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam sistem ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik antara pihak-pihak yang merasa tidak diperlakukan secara adil atau setara dalam struktur tersebut. Oke, selanjutnya ada resolusi konflik. Menurut Winardi pada tahun 2007, itu mengemukakan 3 metode mengelola konflik, yaitu pertama menstimulasi konflik, kedua mengurangi atau menekan konflik, ketiga menyelesaikan konflik. Menyelesaikan konflik dengan resolusi konflik merupakan proses mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik. Selanjutnya ada menurut Diane L. Haber tahun 2010, outcome resolusi konflik adalah hasil dari proses manajemen konflik, yaitu pertama itu ada win-lose. Win-lose itu salah satu pihak mendominasi dan pihak yang lain terabaikan. Yang menduduki porsi lebih besar mendapatkan kemenangan dan sebaliknya, yang lebih sedikit mengalami kekalahan. Lalu selanjutnya ada lose. Lose, semua pihak yang bertentangan mengalami kerugian. Teknik penyuapan memperjualbelikan menggunakan pihak ketiga untuk mengancam. Ada gangguan? Oke, saya Oke, izin mungkin melanjutkan. Oke. saya izin recap ya, Pak. Yang ketiga ini ada win-win, di mana resolusi ini dicapai saat semua pihak menyetujui dan mendapatkan manfaat dari penyelesaian konflik. Jadi setiap pihak, kedua belah pihak itu sama-sama menang ya Pak. Terus eh, resolusi ini dicapai saat semua pihak menyetujui dan mendapatkan manfaat dari penyelesaian konflik. Metode resolusi konflik dapat dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik itu sendiri atau self regulation, atau melalui intervensi pihak ketiga atau third party intervention. Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat berupaya menyelesaikan sendiri konfliknya. Konflik mereka maksudnya intervensi pihak ketiga terdiri atas ketiga komponen, yaitu resolusi melalui pengadilan, proses administratif, dan resolusi perselisihan atau alternatif. Boleh di next operator? Oke, di sini ada stimulasi konflik ya, di mana metode ini dilakukan dengan keyakinan bahwa konflik juga memiliki dampak positif dalam organisasi. Jadi metode ini beranggapan konflik dapat menimbulkan dinamika dan pencapaian cara-cara yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan suatu kelompok. Manajer perlu merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat mempunyai efek penggemblengan atau peningkatan itu maksudnya. Lalu metode ini juga digunakan untuk menimbulkan rangsangan karyawan
karena karyawan pasif yang disebabkan oleh situasi di mana konflik atau terlalu rendah. Jadi konflik ini juga bersifat positif untuk meningkatkan atau meningkatkan rasa eh, cara berpikir karyawan untuk menyelesaikan suatu problematik dalam organisasi atau kelompoknya. Boleh di next, operator? Oke, selanjutnya ada study case. Dalam studi kasus konflik antara manajemen dengan serikat buruh PT AFI, konflik yang terjadi merupakan bentuk konflik antar kelompok dalam organisasi. Perusahaan multinasional yang berbasis di Singapura dan memproduksi es krim dengan merek Ice ini memiliki lokasi produksi di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi itulah terjadi konflik antara pekerja pabrik PT AFI yang tergabung dalam Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT Alpen Food Industry atau disingkat menjadi SGBBI PT AFI dengan manajemen. Perselisihan terjadi karena adanya perbedaan persepsi, ekspektasi, dan realita antara pekerja dengan manajemen terkait hak dan kesejahteraan pekerja. Konflik sudah terjadi sejak tahun 2017. Dimulai dari PT AFI disinyalir menyalahi aturan kontrak kerja dengan adanya 16 buruh yang dikontrak lebih dari 3 kali dan 56 yang kontraknya diperpanjang pada kontrak ketiga tanpa 30 hari jeda. Ada pula kasus buruh yang mengalami kecelakaan kerja tidak ditanggung biaya pengobatannya oleh perusahaan. Kasus semakin mengekskalasi terutama terkait jam kerja malam atau lembur yang tidak membedakan pekerja termasuk buruh perempuan yang sedang hamil, sehingga tingkat kematian bayi dalam kandungan dan keguguran sangat tinggi. Kasus keguguran dan 6 kematian bayi baru lahir antara tahun 2019 sampai 2020. Boleh di next. Berdasarkan jenisnya, konflik yang terjadi pada perusahaan PT AFI dapat dikatakan sebagai relationship konflik karena merupakan konflik dalam konteks hubungan antara manajemen dengan kelompok pekerja. Konflik jenis ini berpotensi menurunkan motivasi dan produktivitas dalam organisasi jika dibiarkan berlarut. Terkait dengan resolusi konflik, berdasarkan model Thomas dan instrumen Thomas Kliman konflik mode atau TKI dapat dianalisis bahwa manajemen PT AFI mengadopsi 3 jenis resolusi konflik. Yang pertama, manajemen mengadopsi model konflik avoidance yang diamati dari tindakan manajemen menunda konfrontasi namun tidak kooperatif terhadap pihak serikat pekerja. Sebagai contoh, perusahaan memberikan saksi sepihak kepada pekerja yang terlibat aksi mogok kerja. Setelah adanya tekanan dari luar dan pemberitaan di media, manajemen beralih ke strategi competition dengan argumentasi dan pembelaan diri. Sebagai contoh, pihak humas PT AFI sempat menyalahkan pekerja yang tidak bekerja sesuai SOP dalam menjawab isu pelanggaran prosedur K3 serta penanganan kecelakaan kerja yang minim. Perusahaan juga sempat menyalahkan pekerja yang terlibat dalam aksi mogok kerja setelah adanya upaya mediasi yang disupervisi oleh Dinas Tenaga Kerja. Akhirnya manajemen PT AFI mengambil pendekatan kompromi. Pihak manajemen bertemu dengan perwakilan serikat pekerja melalui jalur mediasi. Setelah sebelumnya 2 kali tidak memenuhi panggilan mediasi. Setelah melakukan PHK secara sepihak bagi pekerja yang terlibat dalam aksi mogok, akhirnya pihak perusahaan memenuhi undangan mediator di Snaker Kabupaten Bekasi. Dalam pendekatan kompromi untuk resolusi konflik yang akhirnya diambil pihak perusahaan menyatakan berkomitmen mematuhi hasil mediasi. Boleh di next. Oke, kesimpulan dari study case tadi, konflik dapat terjadi pada setiap organisasi. Salah satu faktor pembedanya adalah bagaimana organisasi mengelola konflik dan mencari resolusi untuk konflik yang terjadi. Makalah ini menelaah konflik yang terjadi antara manajemen PT AFI, Es Krim Ice Indonesia, dengan serikat pekerjanya dari sudut pandang perilaku organisasi. Spesifiknya manajemen konflik dan resolusi konflik. Konflik dapat muncul karena ketidaksepahaman atau perselisihan terkait tugas atau hubungan. Dalam studi kasus PT AFI ditemukan bahwa konflik lebih cenderung berbasis hubungan antara manajemen dan pekerja. Dengan adanya keluhan dan laporan terkait ketidakadilan yang dialami pekerja yang ketidaksesuaian dengan standar yang berlaku.
Dalam perjalanan konflik, perusahaan pada awalnya menerapkan penghindaran konflik. Setelah konflik tereskalasi, strategi yang diterapkan malah adalah competition dengan beberapa kebijakan dan tindakan sepihak yang diambil manajemen. Setelah adanya tekanan dari pihak eksternal, barulah perusahaan mengambil pendekatan kompromi. Sebenarnya pihak perusahaan dapat menghindari eskalasi konflik jika dari awal sudah menerapkan manajemen konflik, diagnosis konflik yang objektif, serta resolusi bersama dengan mediasi yang disepakati bersama. Mediasi yang bersifat sukarela dan tidak mengikat, namun sama-sama bermanfaat bagi kedua pihak sehingga dapat mencapai solusi kolaboratif, merupakan implementasi dari Alternative Dispute Resolution atau ADR dan mekanisme resolusi konflik yang baik. Eskalasi konflik dapat dihindari, diharapkan hubungan antar pihak yang berkonflik dapat tetap dijaga, serta produktivitas dan kinerja perusahaan tetap dapat tercapai dengan efektif. Oke, terima kasih. Yang ingin bertanya silahkan list di chat ya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang kami sampaikan. Bagi yang ingin bertanya silakan di list di room chat Zoom dan terima kasih telah memperhatikan. Lanjut yang berikut sambil pertanyaan dikirim. Izin share screen, Pak. Ya, lanjut. Baik, selamat pagi Pak Ketut dan teman-teman semua. Kali ini kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kekuasaan dan politik. Sebelum mulai, saya ingin menyampaikan bahwa kami ini berusaha membuat materi kekuasaan politik ini lebih berfokus dalam lingkup organisasi. Jadi bukan kekuasaan dan politik dalam skala pemerintahan gitu. Boleh di next? Ya, ini anggota kami ada Andre Kurniawan, Muhammad Fikri Eka Saputra, Muhammad Ramadan Putra Riyadi, dan saya sendiri David. Boleh di next. Baik, pertama apa itu kekuasaan? Menurut Ramlan Surbakti, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain agar berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Dan secara umum, kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang memiliki kekuasaan tersebut. Ini secara singkatnya. Berikutnya ada konteks politik ya. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik di dalam negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat disimpulkan bahwa politik adalah sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan yang di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan terkait dengan kondisi masyarakat itu atau tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah. Boleh di next. Ini adalah hubungan antara politik dan kekuasaan dalam suatu organisasi. Dalam dunia organisasi, kekuasaan dan politik ini seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan mereka. Keduanya saling berkaitan dan memiliki peran yang signifikan dalam mencapai tujuan organisasi. Kekuasaan di sini merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau mengendalikan sumber daya dalam suatu organisasi. Sedangkan politik sendiri adalah proses pembentukan dan distribusi kekuasaan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, berikut ini merupakan dasar-dasar atau sumber kekuasaan yang dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria. Secara umum itu dibagi menjadi dua, itu kekuasaan formal dan non-formal, yang dimana kalau dalam hal ini formal itu
kekuasaan resmi ya atau kekuasaan sah, sedangkan kekuasaan non formal itu kekuasaan yang didapatkan bisa dibilang lebih ke arah personality atau kepribadian si pemimpin. Yang pertama ada kekuasaan balas jasa atau reward power. Kekuasaan balas jasa atau dengan kata lain reward power ini merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau dalam konteks perusahaan dimiliki oleh seorang manajer ini merupakan kekuasaan resmi atau formal dengan tujuan mengapresiasi serta menambah produktivitas yang dimiliki oleh seorang karyawan dalam pekerjaannya. Kekuasaan yang diberikan dapat berupa gaji, bonus, pujian, hingga promosi jabatan. Kekuasaan ini harus berbanding lurus dengan performa atau hasil yang diberikan oleh karyawan tersebut untuk mendapatkan kekuasaan ini. Oleh karena itu, jika performa atau hasilnya berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan organisasi, maka reward ini akan dibatalkan atau ditunda. Yang kedua ada kekuasaan yang memaksa. Kekuasaan yang memaksa ini memiliki tipe yang sama ya atau berada di dalam ruang lingkup yang sama dengan eh, kekuasaan balas jasa tadi. Namun kekuasaan yang memaksa ini merupakan kebalikan dari kekuasaan balas jasa ini. Hal ini ditandai dengan kekuasaan ini yang memberikan hukuman atau ganjaran apabila karyawan tidak dapat bekerja sesuai dengan tuntutan organisasi. Berbeda dengan kekuasaan balas jasa tadi yang mendapatkan penundaan atau pembatalan reward apabila seorang pegawai tidak bisa memberikan hasil yang ditentukan oleh perusahaan, kekuasaan yang memaksa ini akan memberikan hukuman berupa surat peringatan atau SP, pemotongan gaji, penurunan jabatan, hingga PHK atau pemecatan. Yang ketiga itu kekuatan yang sah. Kekuatan yang sah atau legitimate power merupakan kekuasaan resmi yang dimiliki oleh seorang berdasarkan hierarki atau jabatan yang ia duduki. Setiap orang yang memiliki kekuasaan ini akan mendapatkan batasan kekuasaan atau wewenang sesuai yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau sesuai dengan tingkatan jabatannya. Semakin besar jabatan yang ia miliki dalam sebuah organisasi, maka tanggung jawab yang ia harus bawa semakin besar pula. Oleh karena itu, kekuasaan ini akan dapat dengan mudah hilang apabila seseorang yang diberikan jabatan tersebut tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang selanjutnya ada kekuasaan non formal. Yang pertama itu ada kekuasaan referen atau referen power. Kekuasaan referen ini merupakan kekuasaan yang didapatkan oleh seorang pemimpin berdasarkan sifat-sifat yang ia miliki. Misalnya dalam sebuah organisasi atau perusahaan, pemimpin A dikagumi oleh para karyawannya dikarenakan karisma atau kepribadiannya yang menarik. Sehingga dapat disimpulkan referen power merupakan kekuasaan yang didapatkan berdasarkan sifat atau perilaku personal yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Terus yang terakhir kekuasaan ahli atau expert power. Hampir sama dengan referent power, expert power merupakan kekuasaan non formal yang didasarkan oleh keahlian atau pengalaman seseorang di dalam bidang-bidang tertentu. Umumnya dalam sebuah organisasi, seseorang yang memiliki keahlian mendalam akan diberi kepercayaan berupa kekuasaan untuk membimbing karyawan-karyawan lainnya. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke taktik kekuasaan. Taktik kekuasaan ini tuh ada 9. Yang pertama ada legitimasi, yaitu mengandalkan posisi kewenangan seseorang atau menekankan bahwa sebuah permintaan selaras dengan kebijakan atau ketentuan dalam organisasi. Dan yang kedua ada persuasi rasional, yaitu menyajikan argumen-argumen yang logis dan berbagai bukti faktual untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan itu terdengar masuk akal. Dan yang ketiga ada seruan inspirasional, yaitu mengembangkan komitmen emosional dengan cara menyerukan nilai-nilai, kebutuhan, serta harapan dan aspirasi sebuah sasaran. Yang keempat ada konsultasi, yaitu meningkatkan motivasi dan dukungan dari pihak yang menjadi sasaran dengan cara melibatkannya dalam memutuskan bagaimana rencana atau perubahan akan dijalankan. Kemudian yang kelima ada tekanan, yaitu menggunakan peringatan, tuntutan tegas, serta ancaman. Yang keenam ada seruan pribadi, yaitu meminta kepatuhan berdasarkan persahabatan atau kesetiaan. Yang ketujuh menyenangkan orang lain, yaitu menggunakan rayuan, pujian, atau perilaku bersahabat sebelum membuat permintaan. Yang kedelapan ada koalisi, yaitu meminta bantuan orang lain untuk membujuk sasaran atau target, atau menggunakan dukungan orang lain sebagai alasan agar si sasaran setuju. Dan yang terakhir, yang sembilan ada tukar pendapat, yaitu memberikan imbalan kepada target atau sasaran berupa uang atau penghargaan lainnya sebagai ganti karena mau menuruti suatu permintaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya ada perilaku politik. Perilaku politik itu umumnya dipengaruhi oleh faktor internal individu seperti idealisme, tingkat kecerdasan, dan kehendak hati. Dan faktor eksternalnya itu seperti kondisi lingkungan berupa kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dan juga itu turut memainkan peran yang penting. Penjelasan mengenai perilaku politik itu umumnya menunjukkan bahwa faktor internal individu idealisme, tingkat kecerdasan, sebentar ada ini nih. Diulangi, selanjutnya perilaku politik mencakup respons internal seperti persepsi, sikap, orientasi, dan keyakinan, serta tindakan nyata seperti memberikan suara, melakukan protes, lobby, dan sebagainya. Persepsi politik itu berhubungan dengan gambaran suatu tertentu, termasuk keterangan atau informasi yang ramalan Yakin mengungkapkan bahwa perilaku politik dan politik terkait dengan proses pengambilan keputusan politik. Ada kasus penyalahgunaan kuasa Hadinoto Sudigono mantan direktur teknik PT Garuda Indonesia. Nah, untuk ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya. Ya, mungkin saya akan melanjutkan. Ini adalah outline dari tadi kes kami, maksudnya biar kita mengetahui konteksnya ya. Pertama itu korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, dalam pasal 2 dijelaskan jika korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua ada pencucian uang. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 dalam pasal 3, 4, dan 5 menjelaskan bahwa pencucian uang merugikan, menyamarkan, hingga menguasai dan menerima pentransferan, pembayaran atau pertukaran mata uang, surat berharga atau hal lainnya yang dimana membuat uang, surat berharga atau lainnya tersebut seolah-olah hal berasal dari sumber yang sah atau legal. Yang ketiga ada PT Garuda Indonesia. Ini merupakan maskapai terkemuka milik Indonesia yang pertama kali didirikan pada 1949 dengan nama Indonesian Airways. Boleh di next? Selanjutnya ini kasus korupsi dan pencucian uang Direktur Teknik PT Garuda Indonesia. Sebenarnya ada banyak pihak yang terseret dalam kasus suap ini, namun dalam materi ini kelompok hanya akan berfokus pada satu pihak saja, yaitu Hadinoto Sudikno. Hadinoto Sudikno menerima uang suap diantaranya sebesar $2.302.978 dan $477.540.000 dalam peranannya dalam melakukan pengadaan pesawat Airbus A330, A320, ATR-72 series 600, CRJ-100NG, dan mesin Rolls-Royce Trent 700. Tidak cuman itu, Hadinoto Sudikno juga menerima uang suap berupa uang pembayaran makan malam dan biaya penginapan dengan total Rp34.812.261 dan fasilitas pembayaran biaya sewa pesawat pribadi sebesar $4.200. Hadinoto yang mendapatkan uang tersebut kemudian dengan segera melakukan pencucian uang dengan cara mentransfer uang-uang tersebut ke beberapa rekening, diantaranya kepada rekening keluarganya dan rekening-rekening miliknya sendiri. Boleh di next. Berikut deskripsi rekening yang ditransfer oleh Hadinoto Sudikno. Yang pertama itu rekening kepada milik Tuti Dewi sebesar $130.000, kepada Putri Anggraini Hadinoto sebesar $18.720
$24.050.000 kepada Rulianto Hadinoto sebesar $30.000 dan ke 8 rekening lain ya, rekening Standard Chartered Bank Singapura atas nama Hadinoto sendiri sebesar $2.200.000. Untuk dalam nominal ini tuh dolar yang dimaksud dolar Singapura ya. Terus ada tambahan, tak hanya itu dari kedelapan rekeningnya tersebut yang $2.200.000 tadi, ia juga menarik uang sebesar $1.095.000 yang digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada dakwaan dan putusan. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yakni Hadinoto Sudikno dengan pidana penjara selama 8 tahun, ditambah dengan denda sebesar 1 miliar rupiah, serta subsidiar 3 bulan kurungan. Tuntutan lain yang dilimpahkan kepada Hadinoto, yakni ia diharuskan membayar uang pengganti sebesar $2.302.974 dan €477.540, yang dimana nominal tersebut setara dengan fee yang ia terima selama melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian, jika dalam periode tersebut terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti yang telah ditetapkan, maka seluruh harta terdakwa akan disita kemudian dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta yang sudah dilelang belum cukup untuk menutupi nominal yang harus dibayarkan, maka terdakwa akan mendapat tambahan masa tahanan selama 6 tahun. Ini kami dapat dari internet, yaitu koranjakarta.com. Selanjutnya ada kesimpulan kelompok kami terhadap study case. Korupsi dan pencucian uang adalah dua tindak pidana yang seharusnya dijauhi dan dihindari dalam kehidupan berorganisasi. Karena kedua tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat menyalahi aturan serta dapat merugikan banyak pihak. Kelompok kami berpendapat jika tindakan yang dilakukan oleh Hadinoto Sudikno, yakni mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia, tidak dapat dibenarkan. Selain menyalahi aturan hukum atau undang-undang yang sudah ditetapkan, tindakannya tersebut dapat menyebabkan citra perusahaan penerbangan yang amat dibanggakan oleh masyarakat serta negara menjadi buruk di mata dunia. Hal itu sangat disayangkan terbilang karena posisi dan nama Hadinoto Sudikno yang saat itu merupakan mantan direktur di dua perusahaan penerbangan menjadi tercoreng karena tindakannya yang sudah ia lakukan. Hadinoto yang seharusnya menjadi role model atau contoh baik bagi para pegawai lainnya yang berada di bawahnya serta para pemimpin yang setara dengannya dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi serta pencucian uang yang sangat amat dilarang oleh hukum dan negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan materi. Dalam penerapannya, politik dan kekuasaan tidak hanya terdapat di dalam lingkungan pemerintahan saja. Bahkan politik kekuasaan juga terjadi di lingkungan lain, misalnya lingkungan organisasi, atau dalam hal ini merupakan lingkungan kerja atau perusahaan. Dalam dunia organisasi, kekuasaan dan politik seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi atau mengendalikan pihak lain, sedangkan politik adalah proses pembentukan dan distribusi kekuasaan dalam organisasi tersebut. Kenyataannya, ada banyak sekali yang dikorbankan oleh suatu pihak dalam berpolitik atau dengan kata lain dalam mencapai tampuk kekuasaan. Misalnya dengan melakukan kecurangan atau menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya itu. Sehingga dapat disimpulkan, jika politik dan kekuasaan merupakan pisau bermata dua, yang dimana dapat berguna serta memberikan manfaat bagi banyak pihak, namun juga dapat digunakan untuk hal yang sebaliknya. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Ada beberapa referensi yang tidak ditulis dikarenakan terbatasnya slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan di chat room. Terima kasih. Silakan diatur tanya jawabnya. Dimulai.
Semuanya on cam ya. Pastikan dulu jawaban-jawaban yang diberikan kelompok penyaji. On cam semuanya. Yang sama sekali tidak on cam Bapak catat. Diskusi ini. Ada 2 topik, baik konflik maupun kekuasaan dengan berbagai contoh dan dengan kasus. Kenatipun dari kedua kelompok dalam kasus Bapak belum lihat analisisnya. Terpenting itu kasus itu adalah data, analisis itu adalah keperluan dari suatu kajian. Mengapa kita ungkapkan ada analisis supaya kita bisa memberikan komentar dan memberikan alternatif solusinya mungkin kita perlukan. Silakan dulu tanya jawab, nanti Bapak lengkapi di tengah perjalanan Anda maupun di akhir. Silakan Bapak langsung dengarkan. Ya, Oke, izin masuk ya Pak. Di sini ada pertanyaan untuk kelompok 9, di mana pertama itu pertanyaan dari Zikri. Dalam sebuah perusahaan terdapat konflik yang telah diselesaikan, namun konflik tersebut Halo, tes. Apa suara saya udah masuk? Ada Zal. Ada Zal. Oke, maaf. Tadi kepental. Di sini ada pertanyaan dari Zikri. Pertama, misalnya dalam sebuah perusahaan terdapat konflik yang telah diselesaikan, namun konflik tersebut berulang dan terjadi kembali di kemudian hari. Itu berarti karena analisis konfliknya yang kurang baik, sehingga pemilihan pemecahan masalah kurang efektif. Menurut kalian, bagaimana sih cara menanggapi serta menganalisis suatu konflik dalam lingkup perusahaan untuk memperoleh pemecahan atau jalan keluar yang benar-benar efektif untuk diterapkan? Oke, boleh teman-teman semua yang ingin menjawab langsung aja. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Zikri ya. Untuk apa namanya cara menanggapinya itu yang pertama, menyikapi konfliknya itu pertama itu menyikapi konflik dalam lingkup perusahaan. Konflik merupakan bagian tak terhindarkan dalam lingkungan bisnis. Sebuah perusahaan yang berhasil tidak selalu terhindar dari konflik, tapi justru mampu mengelolanya secara efektif. Ketika konflik yang sama terulang, itu bisa menandakan bahwa penyesuaian sebelumnya belum benar-benar menangani akar permasalahan. Untuk menanggapi dan menganalisis konflik dalam lingkup perusahaan secara efektif, terdapat beberapa pendekatan yang bisa diambil. Nah, yang kedua ada pemahaman yang lebih mendalam terkait konfliknya. Penting untuk memahami sumber dari konflik tersebut, baik yang tampak di permukaan maupun yang tersembunyi. Kita harus menganalisis, eh, ini juga melibatkan identifikasi terkait pihak-pihak yang terlibat, perbedaan kepentingan, nilai yang bertabrakan, dan faktor-faktor lingkungan yang mungkin turut berperan. Informasi mendalam mengenai konflik tersebut harus memungkinkan untuk menilai kontribusi dari aspek-aspek terhadap situasi konflik. Yang ketiga itu ada komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang jujur dan terbuka diperlukan untuk meredakan konflik. Pihak terlibat perlu merasa aman untuk mengemukakan perasaan, keprihatinan, dan perspektif mereka. Mendengarkan dengan penuh perhatian akan membantu memahami sudut pandang setiap pihak yang terlibat. Menyediakan platform yang aman untuk berkomunikasi dan mendiskusikan masalah adalah kunci untuk menyelesaikan konflik. Yang keempat itu ada pendekatan berbasis solusi. Kita harus mengidentifikasi solusi yang mungkin dan mengembangkan strategi untuk mencegah konflik yang sama terulang kembali. Hal ini dapat melibatkan pembuatan kebijakan, perubahan prosedur, atau pendekatan manajemen yang baru. Proses ini harus melibatkan pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan solusi yang dihasilkan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik. Dan itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah terjawab, Zikri? Iya, sudah terjawab. Terima kasih banyak, Ivan. Oke, terima kasih Van atas pertanyaannya. Gimana Zikri, apakah menjawab? Sudah menjawab sekali.
Makasih. Oke, Evan. lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada pertanyaan dari Evan. Dari keempat sumber konflik yang tertulis dalam PPT, sumber manakah yang sekiranya paling sering memicu konflik dalam suatu organisasi atau kelompok? Lalu dari keempat sumber tersebut, sumber mana yang paling mampu menciptakan konflik yang berdampak positif bagi organisasi? Menjawab juga di sini sebenarnya ya, tapi menurut pribadi yang paling banyak untuk menimbulkan konflik ada tidak sesuai tujuan diferensiasi pemilihan gitu. Terus untuk yang mampu menciptakan dampak positif, mungkin salah satunya adalah KAN dan juga di sini SDM atau orang-orang yang di dalam organisasi atau kelompok dipacu untuk lebih bisa bekerja sama lagi ke depannya. Apakah menjawabkan? Jawab, terima kasih. Oke, terima kasih, Van. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan ketiga dari Raffi. Apa saja dampak positif dari stimulasi konflik dan bagaimana cara memastikan bahwa stimulasi konflik yang dilakukan dapat memberikan dampak positif terhadap organisasi? Boleh teman yang mau jawab? Oke, saya ambil alih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Raffi Raditya. Yang pertama itu dampak positif dari konflik. Yang pertama itu peningkatan pemecahan masalah. Jadi konflik ini mendorong pemikiran kritis dari anggotanya dan pemecahan masalah yang lebih baik karena kita tuh dipaksa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Lalu yang kedua itu ada peningkatan pengambilan keputusan. Jadi melalui konflik ini yang dikelola dengan baik, organisasi dapat mencapai keputusan yang lebih matang dan juga akurat karena mendengarkan dari berbagai pandangan gitu, nggak dari satu pandangan doang. Nah, terus yang ketiga itu ada peningkatan hubungan antar pribadi. Jadi konflik ini yang ditangani secara konstruktif dapat memperdalam pemahaman dan menguatkan hubungan interpersonal dalam tim atau anggota organisasi itu. Terus gimana sih cara memastikan stimulasi konflik eh, memberikan dampak positif gitu? Yang pertama itu ya harus dengan secara dialog terbuka gitu, mendorong komunikasi terbuka, jujur antar anggota dari organisasi itu untuk memahami perbedaan pendapatnya. Jadi kayak pendapat si A sama si B ini bedanya di mana, dicari jalan tengahnya. Gitu. Terus memberdayakan tim, mendorong untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan konflik serta memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Dan yang terakhir itu tentunya bukan cuma aksi nih yang kita butuhin, kita juga butuh teori atau ilmunya juga. Jadi ada pelatihan manajemen konflik, memberikan pelatihan kepada anggota tim atau manajer untuk meningkatkan keterampilan manajemen konflik, termasuk cara mengidentifikasinya, mengelola konfliknya, dan juga menyelesaikan konflik. Sekian jawaban dari saya. Apakah terjawab, Raffi? Menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih, Raffi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Gustiar. Bagaimana pemimpin dapat memfasilitasi penyelesaian konflik dalam organisasi? Dan apa peran kepemimpinan dalam mengelola konflik tersebut? Boleh, Julio? Oke, terima kasih pertanyaannya Gustiar. Sini saya izin menjawab ya. Bagaimana pemimpin bisa mengelola konflik? Di sini pertama-tama pemimpin tentu aja harus tahu ya sumber konfliknya di dalam organisasi ini dari mana. Terus kalau misalnya udah tahu, pemimpinnya itu bisa merencanakan langkah-langkah yang sekiranya efektif untuk menyelesaikan konflik. Lalu yang kedua, komunikasi udah pasti penting banget untuk mengelola konflik. Di sini pemimpin harus bisa menciptakan saluran komunikasi terbuka dan memastikan kalau misalnya semua pihak ini terlibat dan dapat berbicara dengan jujur tentang masalah mereka. Terus dengan skill komunikasinya diharapkan bisa mencegah eskalasi konflik dan mempromosikan pemahaman bersama. Yang ketiga, yang ketiga di sini
pemimpin diharapkan mempunyai keterampilan negosiasi yang baik. Pemimpin pemimpin harus dapat membantu pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Lalu yang keempat ada mendorong kerjasama. Pemimpin di sini dapat memotivasi anggota tim atau departemen untuk bekerja sama dengan memfokuskan pada tujuan bersama. Dengan meresapi nilai kerjasama dan kolaborasi, pemimpin dapat menciptakan lingkungan di mana konflik lebih mungkin diatasi melalui kerjasama daripada kompetisi. Lalu yang kelima ada pengelolaan emosi. Konflik seringkali diiringi oleh emosi yang tinggi. Pemimpin di sini harus dapat mengelola emosi anggota timnya untuk menghindari konflik menjadi pribadi atau merugikan produktivitas. Keterampilan kepemimpinan emosional sangat penting untuk mengatasi konflik ya. Lalu yang terakhir adalah ada pembelajaran dari konflik. Pemimpin dapat memandang konflik sebagai peluang untuk pembelajaran dan perbaikan. Dengan menganalisis akar penyebab konflik dan hasil dari penyelesaiannya, pemimpin dapat mengidentifikasi area di mana perbaikan sistem atau proses diperlukan untuk mencegah konflik di masa depan. Bagaimana Gustiar, apakah sudah terjawab? Oke. Oke, selanjutnya ke pertanyaan terakhir. Ini tanya jika pemimpin atau jajaran pimpinan perusahaan terlibat dalam konflik kepentingan berpotensi merugikan pemegang saham, bagaimana dapat menilai strategi apa digunakan untuk menjaga integritas Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Putri. Tadi pertanyaannya, jika dalam situasi di mana pimpinan ataupun jajaran pimpinan perusahaan terlibat dalam konflik kepentingan yang berpotensi merugikan pemegang saham, bagaimana perusahaan dapat menyelesaikan konflik ini? Strategi apa yang digunakan untuk menjaga integritasnya? Oke, langkah kunci pertama adalah menerapkan transparansi dan komunikasi terbuka. Perusahaan harus jelas cara mengkomunikasikan konflik kepentingan kepada pemegang saham dan pihak terkait, memberikan informasi lengkap tentang langkah-langkah yang diambil untuk menanganinya. Selain itu, implementasi kebijakan konflik kepentingan yang jelas dan konsisten diterapkan menjadi landasan penting. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah preventif dan tidak korektif yang dapat diambil untuk mengatasi konflik yang muncul. Pelibatan pihak independen seperti komite etika atau penasihat hukum eksternal juga merupakan strategi yang efektif. Langkah ini membantu menilai dan menyelesaikan konflik kepentingan dengan objektif, memastikan keputusan yang diambil berdasarkan integritas dan keadilan. Oke, selanjutnya ada pelatihan karyawan tentang etika bisnis dan konflik kepentingan juga penting untuk mencegah munculnya konflik dan meningkatkan kesadaran akan implikasinya. Yang terakhir, melakukan audit dan pemantauan terus-menerus terhadap potensi konflik kepentingan dapat membantu perusahaan mencegah serta mengidentifikasi masalah sejak dini. Oke, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Makasih, Febrian. Oke, sama-sama. Permispa, ini dilanjut aja ke Oke, kelompok setelahnya. untuk pertanyaan sudah selesai dari kelompok 9, boleh dilanjut oleh kelompok 10. Oke, terima kasih Rizal. Saya izin menjawab pertanyaannya Said Solahuddin. Di sini dia bertanya dua pertanyaan, yang dimana pertanyaan pertama, kalau dilihat-lihat secara definisi kekuasaan dan kepemimpinan itu hampir sama. Adakah definisi yang lebih spesifik yang menjelaskan perbedaan di antara keduanya? Menurut kelompok kami, dapat kami simpulkan jika kekuasaan dan kepemimpinan memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya kepemimpinan lebih bersifat mengayomi atau merangkul individu-individu di sekitar pemimpin tersebut untuk bersama-sama mencapai tujuan. Berbeda dengan kekuasaan yang terkesan memiliki konsep yang lebih individual atau otoriter.
Selaras dengan penjelasan tersebut, dapat kembali kami simpulkan jika kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memberikan bimbingan serta memberikan inspirasi kepada para bawahannya, berbeda dengan kekuasaan yang lebih berfokus pada kemampuan untuk mempengaruhi atau dalam hal ini memiliki tujuan untuk mengendalikan seseorang atau suatu kelompok. Itu untuk jawaban pertama. Apakah menjawab, Said? Oke, terjawab Mas Fikri. Izin lanjut untuk pertanyaan kedua dari Said, bagaimana bagaimana pandangan kelompok kalian mengenai politik dinasti, sebagaimana yang kita tahu bahwa belakangan ini sedang ramai putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia minimum capres dan cawapres. Pendapat kami terkait politik dinasti ini adalah sangat tidak setuju, tapi perlu kami garis bawahi, politik dinasti yang dimaksud itu merupakan tindakan pelanggaran dengan membiarkan tumbuhnya nepotisme di dalam pemerintahan. Atau dengan kata lain, ada oknum pejabat yang dengan asumsi sengaja memanipulasi aturan atau perundang-undangan demi membiarkan sanak saudara atau keluarganya masuk ke dalam ruang lingkup pemerintahan tanpa mengikuti persyaratan dan peraturan yang sudah berlaku dengan tujuan mempertahankan kekuasaan yang sudah mereka miliki selama ini. Hal tersebut kami tekankan karena ada beberapa perspektif yang mungkin timbul terkait politik dinasti ini di kalangan masyarakat. Namun, jika hal tersebut dilakukan dengan mengikuti prosedur, maksud dari hal tersebut ini apabila dalam suatu lingkup pemerintahan ada mungkin pejabat yang memiliki hubungan ya, kami rasa itu sah-sah saja selagi mereka mengikuti prosedur, persyaratan, atau aturan yang berlaku untuk menjabat jabatan tersebut. Pendapat kami ini dilandasi dengan konsep demokrasi yang di Indonesia ini yang dimana memberikan kebebasan bagi para masyarakat atau individu yang di dalamnya untuk berpolitik. Lagi-lagi kami akan tekankan hal tersebut dapat benar apabila sudah mengikuti syarat atau peraturan yang sudah berlaku dan tidak melakukan pelanggaran seperti tindakan nepotisme, penyuapan ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti memanipulasi aturan atau perundang-undangan. Apakah menjawab, Mas Said? Oke, terima kasih. Tadi penjelasannya sangat terjawab. Terima kasih ya, Adis. Sama-sama. Ya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan Giovanni. Pertanyaannya itu bagaimana organisasi membatasi penggunaan coercive power agar sesuai dengan aturan etika dan hukum, sambil tetap menjaga otoritas dan ketatan dalam lingkungan kerja. Menurut kelompok kami, suatu organisasi itu kan bisa membatasi penggunaan coercive power ini, namun harus dilihat dari beberapa faktor. Maksudnya, coercive power ini kan nggak semuanya bersifat memaksa dalam artian melewati batas-batas etika dan aturan. Ada beberapa situasi di mana coercive power ini diterapkan hanya dengan sikap tegas. Misalnya, tugas diberikan dengan deadline yang jelas dan wajar. Jika tidak selesai tepat waktu, maka akan diberikan hukuman atau sanksi. Kalau seperti ini kan coercive power yang diberlakukan eh, untuk hal yang baik, yaitu agar tugas terselesaikan dengan tepat waktu. Sekarang kalau coercive power memang diterapkan melewati batasan etika dan hukum, maka seharusnya dari awal perusahaan sudah menetapkan aturan ini di SOP tertulis yang jelas mengenai hal ini. Karena dari awal kan perusahaan sudah pasti tahu dan menentukan dasar kekuasaan yang diterapkan dalam perusahaan itu adalah coercive power. Maka bisa diterapkan atau ditulis diatur dalam SOP perusahaan. Mungkin itu jawabannya. Giovanni, bagaimana? Baik, terima kasih David. Sangat jelas. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Maria, yaitu sejauh mana politik dan kekuasaan dapat menjadi alat yang efektif atau hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut kelompok kami, kekuasaan dan politik memiliki peran yang teramat penting dan efektif guna organisasi mencapai tujuannya. Kekuasaan dan politik memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan yang ada di dalam organisasi,
Tak hanya itu, kekuasaan dan politik juga berfungsi sebagai mediator antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk mencapai kata mufakat. Serta kekuasaan dan politik juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan motivasi pekerja. Kemudian kekuasaan dan politik selain memiliki peranan efektif terkadang juga dapat menjadi suatu hambatan dalam organisasi apabila di dalamnya rentan mengalami konflik antar pemimpin. Seringkali terjadi tindakan diskriminasi baik atasan dan bawahan dikarenakan garis pemisah di antara keduanya, serta tindakan lain yang sekiranya merugikan organisasi seperti tindak pidana atau wanita prestasi, korupsi, dan lain sebagainya. Apakah sudah menjawab, Maria? Oh, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Masih ada? Masih ada dua lagi, Pak. Dua lagi, Pak. Dua lagi, Febrian dengan Maria udah ya? Febrian dan Alma pasti sama. Iya, ya. Silakan lanjut. Baik, kalau gitu saya ingin menjawab pertanyaan dari Alma. Pertanyaannya adalah, menurut pandangan kalian, apabila ada organisasi, contohnya perusahaan media massa, yang berpihak pada kelompok politik tertentu, apakah akan mempengaruhi subjektivitas mengenai berita yang akan disampaikan? Menurut kelompok kami, hal tersebut benar adanya. Keberpihakan seorang atau dalam hal ini organisasi atau sebuah lembaga terhadap partai politik tertentu akan dapat mempengaruhi kesubjektifan organisasi tersebut dalam pengambilan keputusan organisasi, atau bahkan jika organisasi tersebut merupakan organisasi media massa. Organisasi tersebut kemungkinan akan dapat mempengaruhi subjektivitas media massa tersebut untuk menyebarkan suatu informasi. Contoh paling umum yang menjadi bukti jika partai politik dapat mempengaruhi suatu organisasi adalah keterlibatan organisasi sosial, atau dalam hal ini adalah ormas yang saat ini tidak sedikit dari mereka yang berpihak pada partai politik tertentu. Hal ini secara umum terjadi karena tidak sedikit anggota ormas tersebut yang bergabung dengan suatu partai politik, sehingga kegiatan ormas tersebut yang sebelumnya berfokus pada hal sosial saja menjadi disatu padukan dalam kegiatan berpolitik. Apakah sudah menjawab, Alma? Sudah terjawab. Terima kasih, Andre. Sama. Ya, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Febri. Untuk jawaban pertanyaan dari Febri itu, maaf untuk pertanyaannya, bagaimana pengaruh media sosial dalam menciptakan dan mengubah citra kekuasaan dalam organisasi? Apakah media sosial dapat menjadi alat politik yang efektif atau malah menghasilkan konflik dan ketidakstabilan? Oke, untuk jawabannya, media sosial itu memiliki pengaruh besar dalam menciptakan dan mengubah citra kekuasaan dalam organisasi. Media sosial itu dapat menjadi alat politik yang efektif dengan memungkinkan pemimpin atau organisasi untuk berkomunikasi langsung dengan publik, membangun citra positif, dan mempromosikan agenda mereka. Namun sebaliknya juga, penggunaan media sosial juga bisa ngasilin konflik dan ketidakstabilan. Informasi yang nggak akurat atau disinformasi dapat menyebar dengan cepat, menciptakan keraguan dan ketidakpercayaan di antara anggota organisasi atau masyarakat umum. Nah, dan juga selain itu, media sosial dapat memperkuat opini publik yang kontroversial atau memperbesar ketegangan dalam suatu organisasi. Makanya penting bagi pemimpin untuk menggunakan media sosial dengan bijak, mempertimbangkan dampak potensialnya pada stabilitas dan citra kekuasaan organisasi. Untuk Febrian, apa sudah terjawab? Jawab Rama, terima kasih. Sama-sama. Permisi, Pak, untuk kelompok 10 sudah selesai sesi tanya jawabnya. Iya. Dengan demikian, ada yang belum presentasi? Masih ada? Untuk presentasi itu tinggal kelompok yang hari ini maju aja, Pak. Berarti sudah habis? Iya, Pak. Ya. Karena sudah habis dan dipadatkan,
tentu Anda akan melakukan penyempurnaan seperti yang saya sempat berikan beberapa imbauan maupun saran. Di mana di dalam penyempurnaan itu perhatikan betul dari sisi topik, kelengkapan penyempurnaan dari substansi isi. Bisa jadi sekali lagi suatu saat Anda temukan untuk mana sih bahan yang lebih bagus, apakah sebagai pendamping. Pendamping itu artinya boleh saja double, tapi nanti Anda tekankan menurut siapa gitu. Dan mungkin diperlukan juga ada kalimat tambahan untuk mendeskripsikannya gitu. Sehingga kalau dia punya lebih dari satu sumber yang memungkinkan untuk mempertegas, why not gitu. Apalagi misalnya sumber yang Anda berikan misalnya kurang bagus, ya bisa diganti gitu. Yang berikut, soroti betul ketika Anda punya kasus, ketika itu pula jangan hanya menyalin kasus yang ada saja. Berarti berikan komen, berikan analisis, dan berikan juga alternatif solusi yang mungkin bisa ditawarkan. Nah, kalau itu yang sudah Anda tuangkan, sedapat mungkin Anda punya pemahaman lebih daripada yang normatif, yang sederhana. Misalnya kalau normatif itu kan natural, yang pas-pasan begitu. Nah, ini berarti kasus itu mungkin kalau kita mau serakah untuk mengkajinya, diperlukan bukan hanya kasusnya satu, tetapi bisa jadi lebih dari satu yang punya padanan misalnya, atau kontras sekalipun tidak apa. Sehingga pembanding satu yang lain kalau kontras, kita bisa bandingkan dan mana yang paling cocok dalam situasi tertentu. Gitu. Karena bisa jadi kalau kasus yang kita temukan itu kan sangat kontras, permasalahannya kompleks. Pertanyaannya seperti apa yang bisa kita berikan komentar dari kompleksitas permasalahan itu dari dua atau beberapa kasus begitu. Semakin kita bisa membandingkan kasus lebih dari satu, semakin komprehensif lah yang kita punya pengalaman menganalisisnya. Itu. Nah, kalau semua itu sudah, nanti akan di-sharing kembali kepada Anda semuanya yang dikumpulkan secara bersama. Itu. Dan tolong nanti apa yang Anda tanyakan, apa yang Anda jawab, buat notulennya untuk dilampirkan juga merupakan pemahaman kembali Anda untuk bisa baca lagi. Yang jelas pertanyaan ini cukup bagus Anda tuangkan dari sekian pertanyaan dan menjawabnya juga cukup bagus begitu ya. Sudah bagus. Nah, kalau Anda pahami lebih jauh nanti silakan pelajari dan dalami. Terkadang di benak kita, terkadang loh ya, kok konflik membawa satu pemahaman yang menguntungkan di mana rasionalnya gitu. Ini kan kadang-kadang kita punya persepsi kan berbeda. Padahal konflik konotasinya kan situasi yang tidak menguntungkan karena diekspos permasalahan. Tapi ketika permasalahan itu clear untuk bisa dibicarakan bersama, apakah menggunakan mediasi apa tidak, akhirnya bisa jadi berujung yang lebih baik. Kalau begitu, coba lirik. Kegagalan dari suatu konflik apakah karena kurangnya komunikasi? Konflik loh. Kalau kurang komunikasi, apakah alat komunikasi yang perlu kita berikan, kita gunakan? Makanya pertanyaan Anda yang menyoroti perihal media sosial, Anda tanya dan Anda jawab, berpengaruh apa tidak? Ya jelas berpengaruh. Jelas itu. Cuma kita harus jujur mengatakan
besar kecilnya kalau kita tidak melakukan satu kajian riset, tidak bisa mengatakan kita sangat besar. Kenapa? Ya, media sosial ini kan dalam menyiarkan di media sosial ini kan tujuannya kan ada kiri, ada kanan. Berapa sih media sosial yang menjabarkan secara lurus, tegak lurus katakan begitu. Nah, ketika dia memberikan unsur menggiring opini dari masyarakat yang notabene-nya awam, akan berakibat negatif konflik itu. Itu. Kenapa? Dari segi substansi isi tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada loh. Terus terang saja Pak Ketut saat ini sedang berlangsung ya sebuah kasus di daerah tertentu sedang diamati untuk bagaimana pada akhirnya nanti bisa terselesaikan suatu konflik ini. Ini satu lokasi konfliknya konflik internal. Nah, aneh dong, internal loh. Nah, di satu sisi mengabaikan data yang akurasinya kurang, ingat itu, akurasinya kurang, di sisi lain menggunakan data yang akurasinya lebih bagus, lebih tepat, dan lebih akurat. Namun demikian, karena dalam proses belum bisa selesai, yang menjadi pertanyaan seperti apa nanti akan selesainya. Ini sedang mengamati Pak Ketut. Untuk sebuah kajian ilmiah maupun untuk sebuah kajian pribadi. Karena tidak melalui suatu riset yang dibiayai. Nah, kalau begitu yang terjadi, tetap kita berpedoman bahwa ya kebenaran tetap akan mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Itu tidak bisa diabaikan. Kalau memang kita katakan bahwasanya keseimbangan kejujuran di dalam memutuskan itu betul-betul tegak lurus. Kembali begitu, tegak lurus loh. Karena apa? Seperti tadi, media sosial kalau alirannya kiri, opini digiring, pengambil kebijakan tidak betul-betul dia melihat satu data, bahkan datanya pun dia tidak memperhatikan data yang mana lebih bagus, seperti yang Bapak sarankan tadi. Bisa jadi keputusan itu kurang akurat. Itu. Padahal konflik. Nah, ada pertanyaan tadi Anda. Mungkinkah konflik itu akan bisa berlanjut? Why not? Karena apa? Kalau tidak bisa terselesaikan secara baik berdasarkan data yang paling dianggap benar atau yang terbaik, terbagus gitu. Makanya pengambil keputusan itu tidak boleh berpihak kiri atau kanan. Apapun itu yang menjadi dominasi politik misalnya. Nah, kasus-kasus semacam begitu dalam konflik paling sering terjadi. Selama periode tertentu dianggap betul, tetapi ketika periodenya berbeda, setelah ditelusuri lebih lanjut, akan berbalik. Mau nggak permasalahan yang dulu dikatakan betul akan muncul lagi. Nah, di Indonesia itu ramai yang begitu-begitu. Ramai loh. Maaf, kopi cyanida muncul lagi gitu. Dan yang lain-lain juga demikian misalnya. Nah, kembali yang Pak Ketut amati ini betul-betul dari satu kajian dengan kajian yang lain kiri kanan, saling adu argumentasi dan adu data. Saya ambil contoh dalam satu pedoman dasar begini. Nah, ditemukanlah dua data yang berbeda, bukan yang berbeda ya, acuannya yang berbeda. Satu data dari pihak, katakanlah tingkat regional,
satu data yang dari tingkat nasional. Bisa jadi secara hukum itu yang lebih kuat adalah yang nasional. Karena kalau ada aturan yang di atasnya lebih, ya, komprehensif, berarti yang digunakan adalah aturan yang di atasnya, bukan yang regional. Itu contoh yang perlu kita pahami kalau kita ingin belajar mendalami suatu hukum. Nah, dua kelompok kiri kanan itu, satu menggunakan regional, satu menggunakan nasional. Itu masalahnya. Makanya kita tidak bisa mengatasi kasus itu, tidak boleh tanpa dasar data yang akurat. Data yang akurat yang mana? Seperti contoh tadi. Gitu. Konflik itu kan boleh jadi karena tidak akurasinya data. Bahkan karena kepentingan gitu, kepentingan loh. Sehingga membela yang titik-titik gitu. Coba nanti kalau Anda cermati, pengacara itu membela yang benar apa membela yang titik-titik gitu. Ya, nah? Makanya kalau Anda sebagai orang yang lurus, ya enggak, seseorang yang punya masalah, Anda bertanya dulu, ini memungkinkan nggak dari segi kebenaran itu bisa dipertanggungjawabkan? Kalau tidak, Anda lurus, Anda idealis, ya, Anda akan memanipulasi, Anda bisa jadi tidak mau, gitu. Tapi kalau Anda lurus, karena Anda yakin bahwasanya akan menang dari suatu konflik, okelah, saya siap untuk menanganinya, gitu. Karena di sana beban moral, beban mental. Nah, makanya khusus untuk di Indonesia, kalau kita berbicara tentang dua hal ini, wah, semaraknya bukan main. Semaraknya loh. Orang yang senang untuk bidang ini, ya banyak. Biasanya orang yang senang untuk adu argumentasi, adu pertengkaran, ya, adu persepsi, nah itu ada orang punya hobi begitu. Tapi ingat, belajar ya yang benar gitu, yang benar loh. Kalau belajar yang benar, saya kira ya kebenaran itu di atas segalanya, gitu, di atas segalanya. Kasus-kasus di lapangan semaraknya ya boleh jadi karena berbagai kepentingan loh, ekonomi, sosial, kan gitu dah, kolega dan lain sebagainya. Bahkan profesi dianggap sekalipun adalah kepentingan, do dan it, gitu. Makanya bisa dibayangkan satu konflik kalau pakai pengacara yang kaliber ini pasti menang. Tapi lihat faktanya, benar nggak itu akan terjadi keakurasi data? Tapi kalau kita ngobrol dengan pengacara, cari kelemahan orang katanya. Kelemahan. Tapi kalau data itu berbicara tentang aturan kan itu, gimana bisa kita cari kelemahan? Statement yang akan berbunyi dalam aturan. Jangan merubah persepsi, jangan menggiring opini, gitu. Kalau orang pintar ngomong, pintar mengalihkan, itu yang akan berisiko mengurangi arti esensi yang sebenarnya. Itu. Oke, kalau ini sebagai pertemuan kelompok terakhir yang untuk diskusi, silakan karena dipadatkan untuk minggu depan boleh Anda up dengan asumsi mengerjakan revisi ini. Sekali atau tidak lebih dari 2 kali. Nanti lihat situasi lagi. Yang penting minggu depan diingatkan saya bahwasanya kesepakatan hari apa itu Anda kabarkan up untuk mengerjakan revisi. Gitu ya. Bukan berarti bolos.
Dan tolong yang bagus untuk merevisinya nanti akan Bapak dicek lagi sebelum dan sesudah untuk bisa Bapak bandingkan ada perubahan yang signifikan enggak. Tapi ingat bukan itu saja yang Bapak minta, pemahaman masing-masing individu untuk mendalami ini tolong terus dikaji. Terus. Anda tidak bisa belajar sekedarnya. Tapi dari segi paparan Anda sebelumnya dan sampai ini, saya anggap sudah bagus begitu. Bagus ya. Ada yang masih mengganjal pertanyaan atau yang mau bertanya? Silakan sebelum kita akhiri. Silakan, ada? Kayaknya nggak ada, Pak. Kayaknya tidak ada. Kalau tidak ada, kita bisa sudahi saja, ya. Sebelumnya silakan dulu dokumentasi. Kalau memang tidak ada, apa? Yang penting bisa Anda dalami masing-masing. Silakan dokumentasinya.